Halo, welcome to channel Citra. Halo, kenalin nama aku Citra Mutiara NST. Aku dari Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini aku akan bahas nih mengenai tentang human trafficking. Yuk simak video ini sampai habis. Kasus human trafficking atau perdagangan Indonesia orang di Indonesia hingga kini terus terjadi. Akhir Februari 2021 lalu, sebanyak 286 korban eksploitasi, 91 diantaranya anak-anak, diamankan polisi dari 15 muncikari yang ditangkap. Para korban ini dijual dengan tarif 300 hingga 500 ribu rupiah melalui media sosial. Polisi menyebut, muncikari mencari korbannya dengan berkenalan melalui media sosial. Apa itu human trafficking? Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan fenomena global dan kejahatan yang hampir mempengaruhi setiap bagian di dunia, baik itu berasal dari negara sumber, transit, maupun tujuan. Perdagangan orang adalah kejahatan global yang memperdagangkan orang dan mengeksploitasinya untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang di setiap wilayah di dunia dari segala jenis kelamin, usia, dan latar belakang bisa menjadi korban kejahatan ini. Para perdagangan orang menggunakan kekerasan, agen tenaga kerja yang bersifat menipu, dan janji palsu tentang pendidikan dan kesempatan kerja untuk menipu, memaksa, dan menipu korbannya. Tahukah kalian bahwasanya kasus perdagangan manusia terbanyak pada tahun 2021 berasal dari wilayah Asia Selatan dan Tengah? Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2022, Trafficking in Person Report, menunjukkan ada 90.354 orang korban perdagangan manusia yang teridentifikasi secara global pada tahun 2021. Berdasarkan wilayahnya, korban perdagangan manusia terbanyak pada 2021 berasal dari wilayah Asia Selatan dan Tengah, yakni 38.426 orang. Kemudian dari wilayah Amerika dan negara-negara barat sebanyak 12.343 orang, serta wilayah Afrika 11.450 orang. Dari data yang telah disampaikan, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan adanya kasus perdagangan manusia. Apa sih faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia? Yang pertama, adanya faktor ekonomi. Yang kedua, faktor ekologis. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Yang keempat, adanya ketidakadilan kesetaraan gender. Dan yang kelima, faktor penegak hukum. Kasus perdagangan manusia ini sangat berdampak besar terhadap korban. Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia ini menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dampak yang dialami oleh para korban dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Dari segi psikis, mayoritas para korban ini mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami. Lalu, apakah yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia? Di negara kita, Indonesia, menanggapi jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang semakin besar, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang tersebut didukung oleh pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008. 3 cara untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia, terutama anak dan perempuan. Yang pertama, memberikan pengetahuan, yakni untuk dapat mencegah masalah perdagangan manusia dengan diadakannya penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat. Yang kedua, memberi tahu orang lain di mana hal ini perlu kita ketahui tentang permasalahan yang akan kita hadapi, tentunya dalam permasalahan perdagangan manusia. Yang ketiga, berperan aktif untuk mencegah, di mana setelah mengetahui adanya perdagangan manusia ini, kita turut berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini dan melaporkan kasus yang kita ketahui kepada yang berwajib, serta menerangkan kepada anak,
ponakan atau anak muda lain tentang perdagangan manusia, serta memberitahukan agar dalam beraktivitas di situs jejaring sosial untuk lebih berhati-hati dalam memakainya serta berteman di media sosial. Karena kasus ini bisa terjadi baik dekat dengan kita maupun di luar lingkungan kita. Nah, udah tahu kan human trafficking itu apa dan perdagangan manusia itu apa? Jadi, stop perdagangan manusia. Semoga video yang aku berikan bermanfaat buat teman-teman